Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah dalam rangka kegiatan kajian bulan Ramadan yang diselenggarakan oleh MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan 10. Semoga kegiatan ini senantiasa menjadi kegiatan yang bermanfaat, yang dipenuhi barokah oleh Allah, sehingga menjadi kegiatan-kegiatan yang maslahah bagi seluruh masyarakat Nahdien, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita mulai kegiatan ini dengan tawassul membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah jami'ul mu'minina wa al-muslimin wa al-ashabi was-sahabati wa tabi'in khususnya syuhada wa jalali khususnya khususnya muassis dari ulama wa khususnya ma'alifat kita haji ani masuk rakyat Jakarta wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahyan Muhammad syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita melanjutkan kajian kita tentang bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para anbiya, para mursalin, para aulia, dan orang-orang yang soleh. Pada penjelasan yang kemarin, kita telah sampai kepada penjelasan bahwasanya bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW itu dibagi menjadi dalam 3 kondisi. Yang pertama adalah kondisi di mana Nabi Muhammad SAW belum diciptakan. Pada peristiwa itu yang bertawasul adalah Nabi Adam alaihissalam ketika beliau melakukan kesalahan dan memohon ampunan kepada Allah, sehingga Nabi Muhammad SAW dijadikan wasilah tawasul oleh Nabi Adam untuk mendapat ampunan Allah. Dan Nabi Adam tahu bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang menjadi kekasih Allah, karena ketika Nabi Adam dicipta oleh Allah, Nabi Adam mengangkat kepalanya dan melihat di tiang-tiang aras tertulis lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga Nabi Adam memohon pada Allah dengan haknya Nabi Muhammad, karena Nabi Adam meyakini tidak mungkin Allah menyandingkan namanya dengan sebuah nama yang nama itu adalah orang yang dikasihinya. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang dikasihi oleh Allah, sampai Allah mengatakan andai kata Nabi Muhammad tidak tercipta, maka Allah tidak akan menciptakan makhluk dan alam semesta ini. Para hadirin, para pemirsa, terutama di dalam kegiatan kajian bulan Ramadan MWC-NU Kecamatan 10 yang berbahagia. Kemudian halah atau kondisi yang kedua, yaitu bertawasul ketika Nabi Muhammad SAW
hidup, di mana diceritakan bahwasanya datanglah seorang buta datang kepada Nabi. Dia memohon agar Nabi mendoakan kesembuhan bagi buta matanya. Kemudian Nabi mendoakan dan dia pun diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada hal atau kondisi yang ketiga, yaitu ada kaum, yaitu pada masa Utsman bin Hanif, dia datang memohon agar diberikan hujan. Karena waktu itu terjadi yang namanya paceklik, panen gagal, makanan sulit, hujan pun tidak kunjung datang. Akhirnya disuruh untuk datang ke makam Rasulullah SAW, kemudian disuruh berwudu, sholat 2 rakaat dan berdoa memohon kepada Allah dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya pada satu malam orang tersebut mimpi bertemu Rasulullah dan Nabi menyatakan bahwa dia akan diberikan hujan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwasanya bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beliau belum tercipta, dalam keadaan beliau sudah wafat ataupun masih hidup, itu diperbolehkan. Begitu pula ketika seseorang bertawassul kepada selain Nabi, selain Rasulullah SAW, baik para aulia, orang-orang soleh, itu pun diperbolehkan. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Umar radhiyallahu anhu lamma istasqa bil Abbas radhiyallahu anhu, ya ayyuhan nasu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yara lil Abbasi ma yara waladu lil walidi. Pada hadis berikut ini disampaikan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu pernah meminta hujan, tentunya bukan kepada manusia tetapi kepada Allah, dengan wasilah paman Nabi yaitu Sayyid Abbas radhiyallahu anhu. Inna Rasulullah saat menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ningali sapa kanjeng Rasulil Abbas maring Sayyid Abbas, pamannya Sayyid Abbas ini, adiknya dari Sayyid Abdullah. Ma yara al-waladu lil walidi, seperti halnya seorang anak melihat kepada orang tua. Jadi Nabi Muhammad SAW kepada pamannya Abbas ini seperti anak kepada orang tua. Apa? Beliau sangat sayang dan cinta kepada Sayyid Abbas, sehingga di dalam bab kitab tawassul ini dikisahkan tentang bertawassul yang dilakukan oleh Sayyidina Umar menggunakan wasilah Sayyid Abbas. Faktadu maqamamu sira kabeh bihi kelawan kanjeng Nabi fi ammihi ing dalem pamane kanjeng Nabi Al-Abbas rupane Al-Abbasi rupane Sayyidina Abbas. Maka dari inilah mari kita ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu berwasilah dengan lantaran dengan wasilah Sayyid Abbas. Wattaqulu lan dadekno sapa sira kabeh ing Abbas wasilatan halin dadi wasilah ilallahi maring Gusti Allah. Jadi bagaimana berwasilah kepada orang selain Rasulullah SAW? Boleh, termasuk kepada orang-orang yang dicintai oleh Rasul, yaitu Sayyid Abbas. Wa fi'lu Umar radhiyallahu anhu, anapun wa fi'lu Umar radhiyallahu anhu utawi penggawene Sayyidina Umar radhiyallahu anhu iku hujjatun dari dalil dikaulihi karena dawuh Allah Ta'ala
Liqaulihi krono dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha sa'tamene Gusti Allah iku ja'ala dadiaken sapa Allah al-haqqa ing kebenaran ala lisani Umar ing lisani Umar. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi. Perbuatan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar yang bertawasul berwasilah menggunakan paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abbas, ini adalah hujjah atau dalil. Sebab apa? Ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau menyatakan bahwasanya Umar ini adalah orang yang terpercaya, sehingga Sayyidina Umar dikatakan oleh Nabi, Umar ini adalah orang yang jujur. Ja'alal haqqa ala lisani Umar, Allah menjadikan kebenaran hak atas ucapan yang disampaikan oleh Umar, sehingga bertawassul kepada Allah melalui Sayyidina Abbas ini adalah tawassul yang diperbolehkan. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Para hadirin, para hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan berqala dawu sapa Kanjeng Nabi fi haqqi Umar, dalam haqqi Umar. Laukana ba'di nabiyyun, laukana lamun ono ba'di sawisi sedo ingsun sapa nabiyyun nabi, andai kata saja setelah wafatku, setelah tiada diriku ada seorang nabi, lakana nyetine ono sapa Umar, Sayyidina Umar itu dari nabi. Andai kata, tapi ucapan law ini adalah pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Andai kata saja ada nabi setelah saya, maka Umarlah yang akan menjadi nabi. Andai kata, tetapi ini tidak terjadi. Ini menunjukkan bahwa Sayyidina Umar memiliki nilai-nilai lebih, nilai-nilai kemuliaan, yang mana nilai kemuliaan ini patut untuk diikuti dan diteladani, termasuk di dalam perbuatan beliau berwasilah meminta hujan kepada Allah melalui Sayyid Abbas. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Fil Mustadrak, di dalam kitab Mustadrak, Al-Uqbah bin Amir al-Juhadi radhiyallahu anhu. Wa rawa Tabrani fil Kabir, di dalam kitab Jam Kabir, an Abi Darda radhiyallahu alaihi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittabu billadaini, kalian semua ikutilah kepada dua orang ini, mimba'di, setelah sepeninggalku. Umat Islam, para sahabat, ketika nanti saya sudah tiada, ketika saya nanti sudah meninggal, maka kamu ikutilah dua orang ini. Rupani Abi Bakrin wa Umar, rupani Abu Bakar dan Umar. Fa innahuma mawsatani Abu Bakar dan Umar iku hablullahi ta'ala Allah al-mamdudu kang di dawakno yang diulurkan. Wa man tamassaka ulang sakane wong iku berpegang teguh bihima kelawan Abu Bakar dan Umar, faqad tamassaka mongko teman-teman berpegang teguh sapa wong bil urwatil wusqa kelawan tali kang kokoh. Wal lam fisol malaha, yang tidak akan ada putus iku wujud laha kecuali urwatul wusqa. Artinya apa? Di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya kepada umat Islam,
kepada para sahabat setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW, hendaklah dia mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang disuruh oleh kedua khalifah ini, yaitu Abu Bakar dan Umar. Karena beliau adalah ibaratnya tali yang mengikat kuat agama Islam agar tetap kokoh menjaga umat. Dan siapa orang yang berpegang teguh kepada beliau berdua, Abu Bakar dan Umar, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang kokoh yang tidak akan pernah kendor dan tidak akan pernah putus. Wa innama istasqa lan angin mestine jaluk udan sapa Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bil Abbasi kelawan Sayyid Abbas. Dan sungguh Sayyidina Umar telah melakukan perbuatan yang namanya memohon hujan kepada Allah dengan lantaran, dengan wasilah Sayyid Abbas radhiyallahu anhu. Walam yastasqi bin nabiyyi lan orang jaluk siraman udan sapa Umar bin nabiyyi kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu ada posisi, ada derajat yang lebih utama, yaitu derajatnya Nabi Muhammad. Tetapi Sayyidina Umar bin Khattab menggunakan Sayyid Abbas sebagai wasilah dia dalam bertawassul. Liyubayyina linnasi supaya jelasno menerangkan sapa Sayyid Abbas linnasi mari manungso jawazal istisqa'i ing menangi jaluk udan bi ghairi nabiyyi kelawan lantaran sakjane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna dzalika lan satemene mengkono jaluk udan dengan wasilah selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la haraja ora ana dosa iku maujud. Nabi Muhammad SAW itu bisa digunakan untuk bertawassul. Namun pada prakteknya Sayyidina Umar menggunakan Sayyid Abbas sebagai wasilah. Ini menunjukkan bahwasanya Sayyidina Umar mengajarkan kepada umat Islam selain kepada Nabi Muhammad SAW boleh juga berwasilah kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia yang sebawahnya derajatnya Nabi Muhammad. Tadi disebutkan bahwasanya Sayyid Abbas adalah paman yang oleh Rasulullah atau Nabi Muhammad posisinya seperti anak dengan orang tua. Jadi antara paman dengan orang tua bagi Nabi Muhammad tidak ada bedanya. Karena memang sesungguhnya Sayyid Abbas ini adalah pengganti orang tua Nabi, karena Nabi Muhammad memang yatim dari sejak dalam kandungan. Jadi Sayyid Abbas sudah dianggap orang tua sendiri oleh Nabi Muhammad. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Wa dalilu jawazi tawassuli bi ghairihi, dan adapun kebolehan bertawassul menggunakan selain Nabi Muhammad SAW. Aidan halimare ikuma keterangan dukiro kang dijelaskan opoma fil ajwati ing dalam kitab ajwat al-makiyati naklan karena menukil an minhajis sa'adati dari kitab minhajis sa'adat. Qala berkata di dalam kitab Minhajis Sa'adat, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawassalu bi, ayo bertawassulah kalian semua kepadaku. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kita bertawassul. Tawassul di dalam doa. Jadi berdoa itu ibarat kita minta sesuatu kepada seseorang.
Seseorang itu adalah orang yang pasti akan memberi, mengabulkan permintaan kita. Tetapi apa? Kita bukanlah orang yang dekat dengan orang itu. Maka di situ kita butuh yang namanya wasilah atau tawassul. Sebab apa? Kadang di dalam pergaulan seseorang itu punya posisi sendiri-sendiri. Misal kita punya hajat besar, kebutuhan besar untuk bisa membangun musola. Musola ini butuh dana yang besar. Nah, kita tahu di suatu tempat ada orang kaya yang pasti jika orang meminta akan diberi, tetapi dia tidak akan memberi kepada setiap orang yang tidak dia kenal. Di sini fungsi seseorang untuk bertawasul, berwasilah. Maka dia harus mencari orang yang terdekat dengan orang kaya itu untuk bisa sampai kepada orang itu untuk menyampaikan hajatnya bahwa kami butuh pembangunan dana musola sekian juta. Jadi inilah fungsi dari bertawasul. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk bertawasul. Tawassalu bi, bertawasullah engkau denganku, menggunakan derajat kedudukan Nabi Muhammad, bijahil Nabi Mustafa, dengan kedudukan Nabi yang terpilih. Wa bi ahli baiti, lan kelawan ahli baitku. Siapa ahli baitku? Yaitu keluarga Nabi Muhammad. Ilallahi, kepada Allah. Jadi tawasul pada intinya adalah memohon pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan lantaran orang-orang yang dicintai oleh Allah. Fa innahu mawsatun liqlawan la yuraddu, orang bakal ditolak sapa mutawassilun bukan bertawasul bi kelawan ingsun, bi ahli baiti kelawan ahli bait ingsun, keluarga ingsun. Jadi orang yang bertawasul menggunakan keluarganya Nabi, insya Allah pasti tidak akan ditolak hajatnya, tidak ditolak doanya. Ilallahi, maring Gusti Allah. Jadi tawasul ini adalah perjalanan seseorang meminta dari Gusti Allah, memohon Gusti Allah agar hajatnya dikabulkan. Wa naqala Ibnu Jama'atun, faqala nunukil sopana Ibnu Jama'ah fi kitabihi, ing dalam kitab Ibnu Jama'ah rupane unsil muhadarati an Ali ibni Maimun, saking Ali bin Maimun, qala ngendika sapa Ali bin Maimun, Sabitu nurun sapa ingsun as-Syafi'iyya ing Sayyidina ing Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, muga bareng ridho ing Imam Syafi'i. Yaqulu ngendika sapa Imam Syafi'i, inni satemene ingsun iku la tabarraku bi Abi Hanifah, nyetine ngalap barokah sapa ingsun bi Abi Hanifah kelawan Abu Hanifah. Diceritakan bahwasanya Imam Syafi'i salah satu mujtahid di dalam Islam yang dianut oleh sebagian besar umat Islam dalam menganut praktek fikih. Ini menyatakan bahwasanya beliau mencari berkah dari Abu Hanifah. Abu Hanifah ini juga termasuk imam fikih yang terkenal. Wajibul lan sapa usul ila qabrihi lan kuburane Abu Hanifah. Jadi suatu ketika Imam Syafi'i datang ke makamnya Abu Hanifah, fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dino zairan hale wong kang berziarah. Jadi Imam Syafi'i ini punya kebiasaan berziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah. Faida uridat bil hajat, moko dalam nalikani disodorkan kepada hajat. Satu ketika saya ada hajat,
ada keperluan yang sangat penting, yang sangat mendesak. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Sholaitu mongko sholat sapa ingsun rakaataini kelawan 2 rakaat, wajibtu lan teko sapa ingsun. Wasa'altu Allaha lan nyuwun sapa ingsun al-hajata ing hajat indahu ana sandinge kuburane Imam Abu Hanifah. Wa ma tab'udu anni moko ora suwi anni saking ingsun hatta udo sehingga dipenuhi dikabulna apa hajat. Imam Syafi'i punya suatu hajat, kemudian beliau datang ke makam Imam Abu Hanifah. Di sana kemudian dia sholat 2 rakaat. Perlu dipahami, itu bukan sholat di makam, tetapi kebanyakan makam-makam para ulama-ulama besar seperti makam Sunan Ampel, di sana ada masjid, di sanalah beliau sholat. Kemudian beliau datang ke makamnya, berdoa, memohon agar hajatnya dikabulkan oleh Allah. Dan alhamdulillah tidak lama hajat itu dikabulkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwasanya seorang imam besar seperti Imam Syafi'i pun bertawasul kepada imam yang lain daripada dirinya, dan dia menganggap orang lain memiliki derajat lebih mulia dari dirinya. Ini loh sifat tawadhu yang dimiliki para orang-orang terdahulu. Bagaimana? Boleh. Jadi Imam Syafi'i bertawasul menggunakan derajat kedudukan Imam Abu Hanifah.